Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang di forum kita di kelompok 1 peserta Latsar CPNS Angkatan 7 Pemerintah Kota Tegal. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, ngobrol-ngobrol tentang nilai-nilai dasar aneka. Namun sebelum kita mulai diskusi, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agung Prasetyo, saya seorang guru di SD Negeri Randu Gunting 3 Kota Tegal. Selanjutnya diskusi nanti kita akan ditemani oleh dua narasumber yang berbeda latar belakang, yang satunya dari dunia pendidikan, satunya dari dunia lingkup kesehatan. Untuk narasumber yang pertama ada Pak Fatan Aulia Rizky. Beliau merupakan guru penjas orkes di SD Negeri Randu Gunting 3 Kota Tegal. Selamat malam Pak Fatan. Selamat malam Mas Agung. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah sehat, baik alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, untuk narasumber yang kedua nanti kita akan ketemu sama Bapak Dokter yang bekerja di Puskesmas, ditugaskan di Puskesmas, yaitu Dokter Fian Barul Ilmi. Ya, selamat malam Mas Agung, selamat malam Mas Fathan. Sehat semua? Malam. Alhamdulillah semua dokter. Oke. Selamat malam Pak Dokter ya. Selamat malam. Gimana? Dokter Fian sama Mas Fatan berbicara tentang aneka, rasa-rasanya tidak terlepas dari ASN ya. Kita tahu bahwa peran utama ASN adalah seorang pelayan publik, di mana kita diposisikan sebagai seorang pelayan untuk melayani majikan. Di sini posisi majikan adalah masyarakat. Tentunya kita dituntut untuk selalu memberikan hasil yang maksimal, melayani masyarakat dengan mengamalkan nilai aneka. Untuk yang pertama kita membahas tentang aneka. Aneka itu ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, yang pertama akuntabilitas, kita berbahas tentang kepemimpinan. Saya mau tanya sama Pak Fatan dan Dr. Fian terkait kepemimpinan. Bagaimana cara menerapkan konsep kepemimpinan ini di lingkungan kerja masing-masing? Untuk yang pertama saya ingin ke Pak Fatan. Silakan Pak Fatan. Ya baik Mas Agung, pertanyaannya bagus sekali ya. Mengenai kepemimpinan banyak hal yang bisa kita dapat atau bisa kita bahas di sini. Salah satunya memang di PNS ini, di ASN ini memang yang pertama adalah kepemimpinan untuk diri sendiri dulu Mas Agung. Karena dengan kepemimpinan diawali dari diri sendiri, kita akan bisa mengubah diawali dari diri sendiri sampai nantinya bisa ke sektor di teman-teman kita begitu. Baik sekali. Oke, selanjutnya saya ke Dr. Fian. Bagaimana Dr. Fian untuk pengamalan kepemimpinan di Puskesmas di lingkungan kerja Pak Dokter? Ya, mic-nya mati ya. Terlalu tegang ya kayak gini. Jadi kalau kepemimpinan di Puskesmas saya tempat bertugas gitu ya di Puskesmas Tegal Barat, karena saya masih baru, tentu saya mengambil role model atau contohnya siapa kayak gitu. Tentu contoh-contoh terbaik ya tentu pimpinan di situ, yaitu Pak Kepala Puskesmasnya sendiri. Nah, untuk mencontohnya apa perilakunya, apa tindak tanduknya, apa yang dia bicarakan semuanya sudah sesuai dengan aneka, yaitu menempatkan posisi masing-masing sesuai kompetensi masing-masing. Jadi nggak asal tempel, dan juga memang tidak ada pembedaan ya, baik yang ASN maupun non ASN. Dari contoh-contoh tersebut, jadi saya bisa mencontoh atau mentauladani kalau pimpinan itu menempatkan posisi bawahannya di posisi masing-masing sesuai kompetensinya. Yang kemudian itu akan kita kerjasama merangkul agar Puskesmas itu mencapai tujuannya, yaitu melayani masyarakat tersebut. Oke. Baik sekali. Untuk selanjutnya untuk ke Pak Dr. Fian ini. Untuk saat ini mungkin Puskesmas menjadi salah satu tempat yang paling sibuk ya, karena pandemi ini sibuk dengan berbagai
pelayanan kesehatan sesuai dengan nilai aneka nasionalisme terkait dengan penerapan Pancasila sila pertama, sebagaimana kita merupakan orang yang beragama seperti itu, dengan kesibukan yang sangat padat itu, bagaimana Dr. Fian untuk mensiasati untuk tetap menjalankan ibadah sesuai agamanya dengan aktivitas yang sangat banyak seperti itu. Ya, kalau di Puskesmas kami, yaitu di Puskesmas Tegal Barat, alhamdulillahnya ya, saya baru masuk dan di situ memang sudah disediakan tempat musola atau tempat sholat yang letaknya memang mudah diakses oleh semuanya, baik dari pengunjung maupun dari karyawan, karena letaknya sangat di depan, sehingga untuk pelaksanaannya pun akan lebih mudah dari pegawai yang memang bertugas keluar ke masyarakat maupun pegawai yang bertugas di puskesmas itu sendiri. Kemudian untuk dari pemanfaatan waktunya, kebetulan memang rata-rata sampai bulan ini saya bertugas di situ memang sekitar jam 12 itu kebetulan saya sudah mulai menurun jumlahnya. Jadi kita bisa bergantian. Karena tidak mungkin juga ketika semua pegawai yang jumlahnya sekitar 70-80-an orang langsung sholat di tempat itu. Karena kapasitasnya pun mungkin tidak sampai 10 untuk satu kali sholat. Seperti itu. Jadi intinya kita selalu melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beragama walaupun dalam tugas yang berat seperti itu, Pak Dokter ya. Betul. Oke, selanjutnya untuk Pak Fatan. Ya baik Mas Agung. Kita tahu lingkup sekolah merupakan satu forum yang banyak interaksinya, mulai dari siswa, guru, orang tua, dan segala macam. Dan dari segala banyak sekali oknum di situ, saya ingin bertanya tentang penerapan etika publiknya terkait dengan kebebasan berpendapat di lingkungan Pak Fatan. Sekolahnya Pak Fatan, bagaimana penerapan tentang kebebasan berpendapat Pak Fatan? Ya baik, kebetulan di lingkungan saya di SD Randu Gunting 3 itu amat baik karena ada contohnya. Contohnya itu memang kita melihat dari kepala sekolah sendiri untuk mempersilahkan kepada bawahannya untuk selalu memberikan kebebasan untuk berpendapat. Dalam hal ini akhirnya situasi di lingkungan SD Randu Gunting 3 memang sangat kondusif, dalam arti kita saling ngobrol ketika ada sesuatu hal yang perlu dibicarakan ya kita langsung bisa berpendapat. Jadi terbuka. Jadi di lingkungan SD Randu Gunting 3 kebetulan terbuka dan dicontohkan memang sendiri oleh kepala sekolah di SD Randu Gunting 3. Gitu maksudnya. Jadi komunikasi selalu jalan dengan baik nih Mas Fatan. Betul. Jadi komunikasi kita antar guru, antar kepala sekolah dan dengan rekan-rekan itu begitu ada permasalahan bisa langsung didiskusikan karena memang sangat terbuka. Jadi ibu kepala sekolah menginginkan untuk ketika ada masalah langsung sampaikan. Karena bisa langsung diselesaikan begitu. Oke, terima kasih Mas Fatan. Selanjutnya untuk Mas Fatan dan Dr. Ilmi, setelah kita mengenal lingkungan kerja kita masing-masing, tentunya Dr. Fian maksudnya. Setelah kita mengenal lingkup kerja kita masing-masing, tentunya kita ada sedikit inovasi terkait apabila di lingkup kerja kita ada permasalahan atau yang lain. Ingin bertanya sama Dr. Fian sama Mas Fatan terkait inovasi apa yang sudah direncanakan untuk memberikan masukan yang lebih baik terhadap lingkup kerja kita masing-masing. Untuk Mas Fatan, silahkan. Ya baik Mas Agung, kebetulan di SD Randu Gunting 3 ya memang situasinya sudah baik. Jadi sebenarnya semuanya nggak ada permasalahan untuk penerapan aneka ini di SD Randu Gunting 3 kebetulan cukup baik karena ada contohnya yang disampaikan Pak Dr. Fian ini betul karena pemimpinnya sudah memberikan contoh. Jadi bawahannya itu tinggal mengikuti. Oke, sepertinya Dr. Fian keluar dulu. Barangkali ada gangguan sinyal. Halo Dr. Fian. Halo. Iya. Maaf gangguannya. Iya. Ya, tidak apa-apa.
Saya ulangi pertanyaannya, Dokter Fian. Ya. Terkait inovasi yang kita sudah siapkan untuk menunjang kinerja di tempat kerja kita. Mungkin dari Dokter Fian sudah punya rencana inovasi yang ingin diterapkan di unit kerjanya masing-masing. Ya, kalau dari saya sendiri, saya agak bingung sebenarnya untuk menginovasikan program saya, karena dalam artian gini, saya baru berapa bulan, tapi ini Latsar ini udah di WA, Dok siap-siap nih, mau jadi penanggung jawab ini. Jadi yang tadinya santai tiba-tiba kaget, tapi itu mau nggak mau juga kita harus beradaptasi ya di lingkungan yang baru, di lingkungan pekerjaan yang baru. Kontaknya juga dengan orang-orang yang baru gitu ya, dari yang berbagai macam usia, dari yang usia muda sampai usia sudah senior, seperti itu. Jadi untuk inovasi-inovasi tersendiri nanti dengan porsi baik dari petugas-petugasnya dan apa yang dibebankan atau ditargetkan dari kepala puskesmas. Kebetulan seperti kemarin itu yang baru saya dengar tentang tanggung jawab untuk pemberantasan narkotika. Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri, yaitu saya dan tenaga kesehatan aja, tapi kita juga harus merangkul dari sekolah lingkungan sekitar puskesmas, yaitu untuk penanganan dari siswa gitu ya, karena yang paling rentan itu ya usia muda, yaitu siswa-siswa tersebut. Kemudian dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tentu jangan lupa petugas dari pihak berwajib dari sini, yaitu bisa tentara, bisa polisi, dan juga dari dinas terkait. Nah, lintas sektor itu yang akan dirangkul agar bisa bekerja sama supaya dalam program puskesmas juga penanganan pemberantasan bisa simultan dan sinergis seperti itu, Mas. Semoga inovasi yang kita sudah siapkan bisa segera diterapkan guna untuk membangun lebih baik lagi di instansi kita masing-masing. Selanjutnya untuk Pak Afatan. Ya Mas Agung. Dalam nilai dasar anti korupsi yang kita tahu ada kedisiplinan dan tanggung jawab. Saya ingin bertanya kepada Pak Fatan terkait konsistensi, bagaimana cara untuk kita tetap disiplin dan tanggung jawab di lingkup kerja kita, seperti itu. Iya. Mengenai konsistensi ya, kita memang harus selalu berdisiplin, selalu berkinerja baik demi lancarnya pekerjaan, demi majunya instansi kita. Sebenarnya kalau dari saya pribadi itu mengutamakan memang bekerja itu berdasarkan ibadah dulu, Mas. Kalau sudah berdasarkan ibadah, kedepannya insya Allah kita bisa istiqomah dalam menjalaninya. Kalau kita sudah mendasari bekerja itu untuk ibadah, sepertinya akan mudah dan ikhlas dalam melaksanakannya. Menurut saya begitu, untuk dari korupsi dan kita terus disiplin, itu memang kita harus taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan termasuk juga kita menghormati kepala sekolah dan sebagainya. Mungkin itu akan bisa melandasi kita terus baik begitu dalam bekerja. Oke. Jadi kalau kita bekerja dilandasi dengan rasa ikhlas dan berbarengan dengan nilai agama, bukan cuma gaji yang kita dapatkan, mungkin juga pahala, seperti itu, Mas Fatan. Masuk. Selanjutnya untuk Dr. Fian dan Mas Fatan, terkait dengan penerapan aneka di lingkup kerja kita masing-masing, saya ingin bertanya tentang kendala dan solusinya yang mungkin sudah ada dari Pak Fatan dan Dr. Fian. Mungkin dari Dr. Fian terlebih dahulu bisa menjelaskan terkait kendala dan solusinya di lingkup kerja. Bicara tentang kendala, tentu kendala nggak mungkin satu macam ya. Kendala itu biasanya multifaktoral dan multisektoral. Saya setuju dengan tadi pendapat dari Mas Fathan, kalau kerja itu diutamakan dari untuk apa yang hak kita. Nah, dari itu sendiri balik lagi, kalau saya setuju dengan prinsip dari pemerintah, yaitu dari kita bekerja itu perbaiki dulu akhlaknya. Kalau akhlak kita sudah baik,
kita usahakan lingkungan kita juga ikut baik. Kalau lingkungan kita baik, insya Allah tidak ada lagi itu namanya korupsi, baik korupsi waktu, korupsi uang apalagi, atau korupsi barang. Jadi kita tahu menempatkan diri, kita itu posisi di mana, tugas kita apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Seperti itu. Jadi kita tidak asal kerja, wah ada peluang kita ambil aja, cari keuntungan, ya kan, seperti itu juga. Karena utamanya memang saya setuju tadi, yaitu untuk ibadah. Oke, saya ucapkan terima kasih Dr. Fian. Iya, sangat bagus sekali. Ya, sekarang saya ingin ke Pak Fatan terkait mata kendala dan solusi di lingkup sekolah dari Pak Fatan. Silakan Pak Fatan. Ya, kendala di saya sendiri ya, saya pribadi ini di lingkup sekolah memang pandemi ini, Mas Agus. Pandemi ini sangat membuat interaksi saya dengan siswa itu hampir sama sekali tidak pernah. Dalam arti tatap muka yang secara langsung gitu. Saya hampir berapa bulan bekerja di sana, sama sekali saya belum pernah ketemu anak-anak kelas 1 ini. Anak-anak kelas 1. Kalau kelas 6 beberapa kali memang kita pernah ketemu karena ada tanggung jawab dari siswa kelas 6 untuk menyelesaikan akhir sekolahnya ya nanti. Kendala di saya memang begitu. Interaksi antar siswa, antar saya dan siswa itu memang sangat kurang karena dibatasi oleh situasi ya begitu. Jadi siswa dengan guru itu ada yang nggak kenal, apalagi saya baru di sana, jadi hampir siapa ya Pak Guru ini ya, baru lihat saya kayak gitu. Jadi kurangnya interaksi antar siswa dan guru itu membuat akhirnya kami agak merasa kesulitan dalam pembelajaran begitu, karena tidak mengenal. Katanya kan kalau nggak mengenal, nggak saling sayang dan sebagainya, nanti akhirnya pekerjaan nggak beres begitu. Jadi itu kendalanya. Jadi selama ini untuk masalah komunikasi hanya lewat dari HP aja ya, Pak Fatan? Betul. Kita hanya lewat HP karena daring situasinya, jadi kita pakai share link begitu. Kebetulan di Kota Tegal menggunakan link dari Pemkot, ada link dari Pemkot, kita share ke siswa, kemudian mengumpulkan lewat WhatsApp. Oke. Mudah-mudahan segala hal kendala yang kita hadapi di lingkup kerja kita masing-masing bisa kita segera selesaikan, bisa ada solusinya yang jelas supaya kita dapat secara menyeluruh mengamalkan nilai-nilai dasar Aneka. Oke, dari diskusi tadi ini dapat saya simpulkan bahwa ASN ini memiliki peran yang sangat penting sebagai pelayan publik, di mana pelayan publik ini dituntut untuk selalu senantiasa memperbaiki diri setiap harinya guna tercapainya kepuasan masyarakat. Salah satunya itu dengan mengamalkan dengan baik nilai-nilai dasar Aneka, dan kita niatkan dalam bekerja untuk memberikan sumbangsih kepada negara melalui profesi kita masing-masing, dan jangan lupa kita juga niatkan sebagai bentuk nilai pahala dalam agama kita masing-masing, sehingga dua-duanya dapat. Jadi semuanya tidak ada yang rugi dan semuanya bisa ada pahalanya dan timbal baliknya. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada dua narasumber sangat luar biasa, Pak Fatan Aulia-Rizky dan Dr. Fian Bahrul Ilmi. Terima kasih telah bergabung dalam diskusi ini. Kita ketemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri diskusi ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Waalaikumsalam.